Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan bantuan kinerja, bantuan afirmasi, atau disingkat BKBA, kepada lebih dari 5.000 madrasah se-Indonesia. Bantuan ini berasal dari dana utang pemerintah Republik Indonesia kepada Bank Dunia melalui proyek Madrasah Reform. Madrasah penerima bantuan diseleksi melalui Sistem Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah atau RKAM dan telah mendapatkan penilaian dalam evaluasi diri madrasah atau EDM serta diverifikasi faktual. Bantuan sebesar Rp150 juta per madrasah dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pada ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan toilet atau fasilitas sanitasi. Dapat juga dimanfaatkan untuk pengadaan sarana penunjang pembelajaran dan pengembangan digital madrasah. Komposisi penggunaannya mengikuti petunjuk teknis BKBA. Selain itu, madrasah penerima bantuan harus memenuhi ketentuan lingkungan dan sosial. Ketentuan dimaksud antara lain, pertama, mengisi formulir mitigasi risiko dan monitoring lingkungan dan sosial. Kedua, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, mencegah kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap anak. Keempat, menjalankan kode etik proyek yang diikuti dengan penandatanganan komitmen. Kelima, melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi. Keenam, merespon situasi darurat sesuai panduan kesiapsiagaan dan kedaruratan. Dan ketujuh, menangani pengaduan sesuai mekanisme yang sudah disediakan oleh proyek, termasuk menyediakan kotak pengaduan di lokasi madrasah. Formulir mitigasi risiko berisi ketentuan bahwa pekerjaan rehab tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sosial. Pembangunan atau renovasi fasilitas sanitasi tidak menggunakan lahan baru, tidak menggunakan material berbahan asbes, dan tidak menggunakan kayu ilegal atau terumbu karang sebagai material konstruksi. Panduan Keselamatan, Kesehatan, dan Kode Etik Kerja atau disingkat Panduan K4 mengatur profesionalisme dalam bekerja termasuk penggunaan alat keselamatan kerja dan mengatur kebersihan dari polusi udara maupun suara. Panduan ini juga tidak mentolerir adanya potensi kekerasan seksual secara fisik maupun non-fisik, dan dilarang mempekerjakan anak atau orang di bawah usia 18 tahun. Bagian dari etika dalam bekerja, dilarang mengonsumsi narkoba dan minuman keras, serta melakukan tindakan amoral, termasuk menonton tayangan yang tak pantas di lingkungan kerja. Khusus bagi madrasah yang memanfaatkan bantuan untuk mengadakan sarana penunjang proses pembelajaran dan pengembangan digital, maka harus mempraktikkan pengelolaan sampah elektronik. Sampah elektronik atau biasa dikenal e-waste adalah perangkat elektronik seperti komputer, laptop, printer, proyektor, termasuk alat pendingin udara beserta kelengkapannya, semisal kabel. Perangkat macam itu yang masih berfungsi namun tidak lagi dimanfaatkan dapat dihibahkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Jika rusak sehingga tidak lagi berfungsi, maka tidak boleh dibuang sembarangan, melainkan harus ditampung dulu di tempat khusus di madrasah atau dikirim ke kotak pembuangan sementara atau disebut drop box yang tersedia di beberapa lokasi. Selanjutnya, pihak yang berkompeten dan berwenang akan mengurus sampah tersebut. Implementasi ketentuan lingkungan dan sosial di tingkat lapangan membutuhkan dukungan Provincial Coordinator Unit atau PCU dan District Coordinator Unit atau DCU sebagai kepanjangan dari tim manajemen proyek. Hal-hal yang harus dikawal oleh PCU dan DCU adalah menjalankan mekanisme aduan, melakukan monitoring bulanan pada pelaksanaan ketentuan lingkungan dan sosial, aktif berkoordinasi dengan tim, dan turut menyosialisasikan panduan. Panduan lingkungan dan sosial senantiasa diperbarui sesuai kebutuhan dan perkembangan proyek dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif terhadap manusia dan alam. Dokumen selengkapnya dapat dilihat di website pada link berikut.
https://reform.kemenak.go.id/web/pengetahuan-IND. Pertanyaan dan pengaduan terkait proyek ini dapat diajukan secara daring melalui Madrasah Digital Care